Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama itu bangku yang kosongnya suruh depan teman-teman. Oh, itu dulu. Berapa? Oh. Iya gitu bosan. Iya. Suasana aja. Bebas dulu, Bebas. Ibu, bapak-bapak yang masih duduk di belakang, silahkan ke depan. Siapa yang duduk di depan, ntar cepat. Saya doakan cepat. Saya ajalah duduk di depan cepat. Ke Baitullah. Amin. Amin. Ayo Cang, di sini Cang. Oh sini ya. Cak pengen balik lagi tak? Iya, cantik lagi Cang. Karena tak tinggal Cak nanti lama-lama betul. Alhamdulillahillazi arsala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dinil kulli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat untuk kita semua untuk bisa hadir di tempat acara seminar inspirasi umroh ini. Alhamdulillah, dari sekian banyak undangan yang kami sebarkan kepada ibu bapak di luar sana, alhamdulillah bapak ibu yang hadir di sinilah yang mendapat rahmat dari Allah, diizinkan sama Allah untuk bisa duduk di majelis ini. Mudah-mudahan bapak dan ibu Allah izinkan tahun ini segera pergi ke Baitullah. Amin. Dengan keluarga semuanya, anak istri, adik kakak semuanya. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya kami harap bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa HP di ruangan ini mohon disilentkan dulu. Seandainya nanti ada keperluan boleh disilahkan di luar dihidupkan kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, demi hikmahnya atau keberkahan kita bersama dalam mengikuti ilmu majelis ilmu ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Al-Fatihah. Ayo kita mulai. Untuk selanjutnya saya tidak sendirian. Di sini kedatangan seseorang yang sangat luar biasa, seorang dosen, seorang dosen yang bernama Fitri Sari MBS, yang juga kemarin sudah kita bersama-sama berangkat ke umroh. Pada tanggal 20 Juli 2026, dan mudah-mudahan nanti kita menyusul semua. Kepada Ibu Mitra Sari kita sambut. Mari
Mari kita sambut Ibu kita Fitra Sari MBS. Silakan. Sebelumnya terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cacat lah. Aduh. Daun. Insyaallah, terima kasih kepada Ibu Asyani yang sudah membuka acara kita. Beliau ini merupakan seorang mitra Samira, beliau luar biasa dan juga sudah pernah umroh dengan Samira di bulan Juli kemarin ya Bu ya. Insyaallah. Tepuk tangan dulu ya untuk Bapak Ibu, izin saya diamanahi untuk membawakan profil perusahaan dari Samira Travel. Ibu, mohon maaf, sudah pernah kenal Samira? Sudah tahu, pernah dengar mungkin sebelumnya? Belum. Bapak? Sudah pernah? Sudah pernah dengar atau gimana? Atau memang baru pertama kali dengar atau memang sebelum dikenal? Siapa yang membawanya? Ustaz? Sebelum dia Ustaz ke sini, apa sudah pernah dengar sama Samira? Belum. Nah, jadi Samira merupakan sebuah perusahaan penyelenggara perjalanan umroh yang berkomitmen untuk melayani tamu Allah dengan sepenuh hati sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Samira sudah berdiri sejak tahun 2014 dan sudah memiliki legalitas resmi di tahun 2016, di mana legalitas ini diperbaharui sejak itu 5 tahun sekali. Jadi setiap 5 tahun ini legalitasnya kita perbarui. Jadi PT Samira ini dari take over atau dibeli oleh DGI Travel, di mana DGI Travel ini sekaligus owner dari PT Samira Wisata, yaitu Ustadz Fauzi Wahyu Mutoro. Jadi Samira ini atau dari DGI Travel itu menjawab tantangan pertravelan di Indonesia, di mana banyaknya kasus penelentaran dari jamaah umroh atau penipuan terhadap jamaah umroh. Maka Samira hadir dengan programnya, yaitu umroh dulu bayar belakangan. Jadi untuk mengenai program umroh dulu bayar belakangan, nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa kita diskusikan kemudian. Sebelum Bapak Ibu melakukan perjalanan umrah, pastikan travel yang Bapak Ibu pilih ini memiliki 5 pasti. Di mana 5 pasti ini sesuai dengan anjuran dari Kemenak dan sudah dimiliki oleh PT Samira. Dan 5 pasti ini kemudian dikenal dengan 5P, di mana P yang pertama itu adalah pasti travelnya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa Samira sudah memiliki legalitas resmi di tahun 2016 dan diperbarui setiap 5 tahun sekali. Kemudian P yang kedua adalah pasti jadwalnya. Di Samira, untuk kita yang di Sumatera Barat, kita memiliki jadwal itu 2 kali sebulan. Ya, jadwal kita yang terdekat itu ada di November. Saya Bapak Ibu kalau memilih nanti umrah, kita ada di bulan November itu di tanggal 20. Jadi saya nanti mau umrah itu bisa di bulan November nanti kita bersama para cabang. Kemudian P yang ketiga adalah pasti terbangnya. Untuk kita di Sumatera Barat, kita menggunakan pesawat Lion Air karena kita penerbangannya langsung dari BIM ke Jeddah. Tapi kalau di kota besar kayak di Jakarta, kita juga menggunakan pesawat Saudi dan pesawat Garuda. Nah, kemudian P yang keempat adalah pasti hotelnya. Jadi hotel ini menentukan harga paket umrah. Semakin jauh jarak hotel dari pelataran Masjidil Haram, itu harganya semakin murah. Sebaliknya, jika hotelnya semakin dekat dari pelataran Masjidil Haram, itu harganya semakin tidak murah. Jadi tergantung Bapak Ibu pilih yang mana nanti, apakah yang dekat atau yang jauh. Nah, kemudian P yang kelima adalah pasti visanya. Jadi visa di sini maksudnya merupakan surat izin untuk memasuki negara Saudi. Jadi Samira merupakan perusahaan travel umrah yang sudah memiliki provider visa. Jadi Samira itu merupakan provider visa yang ada di
Indonesia. Jadi Bapak Ibu tidak usah kendala lagi kalau misalnya nanti adanya penentaran terhadap jamaah. Nah itu dia 5P yang ada di Samira sesuai dengan anjuran dari kemenangan. Nah jadi Samira, Betul. nah, kan Bapak dibuka, terima kasih. Jadi Samira sudah memiliki rekor muri selama 3 tahun berturut. Rekor muri yang pertama itu kita dapatkan di tahun 2012, di mana pada saat itu Samira berhasil mendapatkan jamaah terbanyak di akademi. Kemudian berikutnya rekor muri di tahun 2023, di mana pada saat itu Samira kembali mendapatkan rekor muri sebagai pelantun talbiyah terbanyak pada saat milad. Dan kemudian di tahun 2024 kembali lagi mendapatkan rekor muri, di mana sepanjang tahun 2024 Samira kembali mendapatkan rekor muri sebagai travel yang mendapatkan jamaah terbanyak sepanjang tahun 2024. Sehingga ini berdasarkan data Siswopato Kemenak, dari 10 travel terbesar di Indonesia, Samira menduduki peringkat pertama. Jadi dia adalah ini data dari Siswopato yang Bapak Ibu, bukan dari data dari Samira sendiri. Jadi bisa lihat Samira menduduki posisi yang pertama. Lanjut, kenapa umroh dari Samira itu lebih nyaman? Jadi di Samira ini dikenal dengan yang namanya 3M. M yang pertama itu adalah mudah. Di mana mudah di sini maksudnya Bapak Ibu mudah mendapatkan informasi mengenai Samira. Jadi informasi ini bisa Bapak Ibu akses melalui sosial media, apakah itu dari YouTube, dari TikTok, dari IG atau dari Facebook. Kemudian informasi lainnya bisa Bapak Ibu dapatkan melalui seminar yang seperti kita adakan saat sekarang ini. Kemudian berikutnya hanya dengan bayar 10 jutaan saja Bapak Ibu sudah bisa langsung berangkat. Itu bisa diatur selama 3 tahun dan bayarnya setelah pulang. Nah, M yang kedua itu adalah murah, di mana Samira memiliki 4 paket umrah dengan harga yang murah, dengan pelayanan berkualitas, dengan kemudahan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Jadi dia tanpa jaminan, kemudian ada nanti umroh hemat plus tufi. Nah, M yang terakhir itu adalah mantap. Jadi kami di Samira ada koper nanti, jadi koper itu sudah ada di depan kamar hotel Bapak Ibu. Jadi ini bisa dipakai di depan. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan 2 paket, 2 koper. Ini ada koper besar, ada koper kecil. Kemudian nanti ada tas sel, ada tas serut ini dia tas serutnya. Jadi tas serut ini gunanya nanti, ini tas punggung ya, gunanya nanti untuk meletakkan sendal. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu pergi ke masuk masjid, sendalnya bisa diletakkan di sini. Kemudian bagi bapak-bapak mendapatkan baju kemeja batik, ya ini ada 2, ada kemeja batik, ada lagi nanti baju untuk ihram, baju umrah ya yang berwarna putih. Kemudian dapat lagi 1 setel kain ihram. Nanti dapat syal dan juga dapat buku doa. Nah bagi ibu mendapatkan 2 baju gamis batik dan juga gamis putih khusus untuk umrah. Juga mendapatkan 2 buah jilbab, 1 setel dengan bajunya ya. Nah ini dia. Dan tetap lupa nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan kardus ya. Kardusnya sudah ada logo Samiranya. Jadi nanti misalnya kardus ini saya Bapak Ibu kalau misalnya pulang umrah oleh atau misalnya meletakkan kain kotor bisa di dalam kardus itu. Jadi tidak perlu khawatir lagi nanti mau beli mencari kardus di mana. Jadi Samira sudah menyediakan kardus tersendiri yang sudah ada logonya. Nah begitu perhatiannya Samira terhadap jamaahnya. Jadi semua perlengkapan umrah ini ya yang bisa Bapak Ibu di depan ini bisa Bapak Ibu dapatkan hanya dengan 1.500.000 saja. Jadi dengan 1.500.000 Bapak Ibu berarti sudah DP untuk umrah. Nah ini dia. Nah kemudian juga akan mendapatkan sajadah travelnya, ada ID card nanti ID card khusus jamaah. Kemudian ini ada receiver. Jadi receiver ini tambahan ya, additional. Jadi nanti ada yang bisa menggunakan ini, ada yang tidak, tergantung dari kebijakan pemerintah
Saudi. Nah, ini ada lembaga keuangan syariah. Jadi kita menggunakan mitra. Jadi dia syaratnya mudah, hanya cukup KTP, KK, gaji dan surat keterangan usaha. Kemudian dia tanpa jaminan, DP-nya ringan, angsuran terjangkau dan bisa langsung berangkat. Nah, di mana mitra ini yang lembaga keuangan syariah kita dari, dia akadnya adalah jual beli atau jual multi jasa. Jadi yang kita jual itu bukan umrohnya. Kalau umroh itu ibadahnya gratis ya Bapak Ibu. Sedangkan yang kita jual itu adalah paket akomodasinya, hotelnya, perjalanan umrohnya, kemudian fasilitas pelayanan selama kita menjalankan ibadah umroh selama di tanah suci. Nah, ini ada, bisa Bapak Ibu ke depan, fatwa MUI yang membolehkan sistem umroh dulu terbelakangan. Jadi dia akadnya adalah akad murah bah atau jual beli atau jalan multi jasa. Nanti bisa lihat di depan ada fatwa MUI yang membolehkan untuk sistem umroh dulu terbelakangan. Nah, itu saya sekian dari saya Pak Ibu mengenai profil company dari PT Samira. Jadi saya tidak sendirian di sini. Kita kedatangan seorang ustadz, ya, di mana beliau merupakan mantan dosen dan sekarang sudah menjadi seorang guru ngaji. Juga beliau merupakan mitra Samira Sumbar dan sudah umroh bulan Juli tahun 2026 bareng Samira. Baiklah, kita sambut ustadz yang dapat saya sebut Bapak Ibu, Ustadz Yafi Al-Hamdani FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, mulia, bahagia, sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebagai dari kita ada yang belum tahu, kalau kita ketika mengadakan seminar inspirasi umroh di sini bersama Samira, jika ada yang bertanya bagaimana kabarnya Bapak Ibu, maka jawabannya adalah Alhamdulillah, mulia, bahagia, sejahtera. Amin. Kita bisa coba ya Pak Ibu ya. Jawabannya apa? Alhamdulillah, mulia, bahagia, sejahtera. Bisa Pak Ibu? Kita coba. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, mulia, bahagia, sejahtera. Alhamdulillah. Ini merupakan bentuk doa kita. Semoga Allah muliakan kita, bahagiakan kita, dan Allah berikan kesejahteraan kepada kita. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada siang hari ini bisa berkumpul untuk mendengarkan inspirasi Allah. Kita berbicara tentang inspirasi umroh. Sekarang kita Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang inspirasi, siapa yang di antara Bapak Ibu tahu inspirasi Bapak? Inspirasi kira-kira menurut Bapak apa? Inspirasi, motivasi, atau dorongan, atau support, atau yang bisa mensugesti kita. Maka berbicara tentang inspirasi umroh, kita bisa mendapatkan motivasi itu dari siapa saja. Kita bisa berbicara atau mendengarkan inspirasi itu dari siapa saja, termasuk dari orang terdekat kita. Kalau saya berbicara tentang inspirasi umroh, karena kita bangun kisah sukses menuju Baitullah. Bagaimana sih kita bisa sukses menuju Baitullah? Saya, Pak Guru, secara pribadi mengingat umur yang masih muda, apalagi kita yang masih muda ya, seperti Ustadz Rifki, seperti temannya apa sih? Husni. Sandy. Nah itu udah tua, Ya. bukan muda, Muda, masih tua. bukan muda. Karena saya masih muda, saya sini. Mana udah punya anak masih muda. Masih muda. Iya. Dan Masih muda. yang muda ini berpikiran bahwasanya akan bisa umroh itu di umur 50-an atau ketika anak saya mungkin sudah besar.
Saya secara pribadi. Karena menurut saya tidak punya uang untuk bisa berangkat umroh. Karena pemikirannya ketika itu, saya lihat orang di kampung pun kayak begitu. Siapa yang sudah berangkat umroh adalah orang yang sudah memiliki kemapanan dari segi harta. Orang yang sudah berangkat umroh adalah orang yang sudah memiliki kemapanan harta itu sudah ditabungnya dari kecil sampai sudah besar, atau memang memiliki kekayaan yang berlimpah, baru dia bisa berangkat umroh. Makanya pemikiran saya yang sangat kecil pada waktu itu, saya beranggapan kemungkinan kalau saya nabung dari sekarang, mungkin saya akan bisa berangkat umroh pada umur 58. Itu pikiran dalam diri saya. Tapi setelah saya datang bergabung dengan Samira, mengikuti inspirasi umrohku, ternyata memang selama ini itu kita berpikir terlalu kecil, terlalu berpikir berprasangka buruk kepada Allah. Bahwasanya sebenarnya Allah itu sudah memberikan kita lebih, tapi terkadang kita merasa kurang, sehingga untuk berangkat umroh merasa itu sesuatu yang sangat mahal, itu sesuatu yang sangat tidak mungkin bagi kita yang sederhana atau cukup ke bawah. Maka inspirasi inilah yang sering saya sampaikan kepada orang-orang yang ingin berangkat umroh tapi ragu-ragu. Dia punya niat tapi ragu-ragu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya di sini, saya mendengarkan inspirasi umrohku, saya beritikat yakin dalam hati saya bahwasanya Allah yang akan mencukupkan segalanya. Walaupun ada beberapa harta yang mungkin saya gadaikan gitu, karena harta yang digadaikan pun tidak sebanding dengan berangkatnya saya. Nah, Allah itu kasih jalan yang lebih baik. Maka pada hakikatnya inspirasi itu muncul ya, kalau kita bersama orang-orang yang ingin menginspirasi itu sendiri. Karena muncul dia karena bercerita, muncul dia karena ada pengalaman. Tapi terkadang kita jarang melihat pengalaman, mendengar cerita orang-orang yang berangkat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan kita yang hadir pada hari ini, yang duduk di sini pada hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelapangan rezeki, keluasan rezeki untuk bisa berangkat umroh tahun ini. Amin. Saya doakan Bapak Ibu yang ada duduk di sini hari ini, yang mendengarkan inspirasi umroh pada hari ini, siang hari ini, bukan hanya berangkat sendiri bersama keluarganya, amin, pada tahun ini, amin. Saya doakan juga bukan hanya sekali saja pergi umrohnya. Saya doakan kita berdoa bersama-sama kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelapangan rezeki untuk bisa berangkat berkali-kali umroh pada tahun ini, amin. Pada setiap tahunnya, amin. Amin. Inilah kisah saya kenapa bisa menuju Baitullah. Padahal saya nggak ada niat. Jujur, niat itu hanya ketika saya melihat umroh orang melihat haji orang, saya akan berniat. Itu aja niat saya. Belum ada keyakinan saya untuk melihat tanggal, tahunnya dan lain segala macam. Kalaupun ada tahunnya, itu ketika saya sudah berumur 58. Kalau sekarang saya masih berumur 30. Dan alhamdulillah saya sudah berangkat umroh pada tanggal 26 Juli 2026 kemarin. Kita doakan semua kita bisa umroh, amin. Pada tahun ini, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah sukses juga dari sebuah video, mungkin bisa kita lihat. Ini merupakan bentuk film dokumenter. Walaupun ini merupakan film dokumenter, tapi ini merupakan bentuk kisahnya nyata. Bahwasanya seorang nenek ingin pergi haji, pergi ke Baitullah, tapi tidak bisa karena terkendala di. Nah, silakan kita simak dulu video.
Intinya pilih-pilih baik. Menceritakan bahwasanya ada orang yang tidak memiliki uang, tapi hatinya sangat ingin untuk datang ke Baitullah. Ada orang yang sudah sangat kaya, diberikan harta yang berlimpah untuk bisa pergi umroh, tapi karena angkuh, tidak ada keinginan untuk bisa ke Baitullah. Tapi pada intinya, yang nenek tadi diberikan kemudahan, diberikan kelapangan sehingga bisa pergi berangkat haji pada tahun itu. Oke, apa kita ada selanjutnya? Yang sudah pernah Bapak Ibu yang mendaftar haji, mendaftar haji tahun berapa berangkat? Insyaallah 2041. 41, Masya Allah. Berapa umur bang sekarang? Umur 41. 41 itu kalau 2041 berapa tahun lagi? 15 tahun lagi. Ya, 15 tahun lagi. Mudah-mudahan betul. Oke, lanjut apa yang selanjutnya? Oke. Itu kan kisah seorang nenek, dari kisah saya. Ya. Kalau kita berbicara tentang Ka'bah, ini ilmu yang sering kita jelaskan, yang sering kita berbagi bagi kita yang atau para umat atau hamba Allah atau umatnya Rasulullah yang sudah balik dari Baitullah. Bapak Ibu, di sini semuanya bukan orang-orang yang kaya saja. Di sini bukan hanya orang-orang yang punya harta, yang punya pangkat, tapi di sini saya pribadi pun melihat bahwasanya orang yang diundang oleh Allah ke Baitullah itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat dan keyakinan kita. Ada orang yang berniat tapi dia nggak yakin akankah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya niat itu kita simpan, maka Allah kasih pahala kita. Tapi kita kurang yakin untuk bisa datang ke sini. Dari ribuan, dari jutaan orang yang hadir di Ka'bah ini, Bapak Ibu, itu semua pilihan Allah dan tidak ada pandang bulu, kaya, miskin, berpangkat, tidak berpangkat, guru, PNS, tidak PNS, swasta dan lain sebagainya. Tidak ada. Besar kecil Allah bukan. Kalaulah hanya orang kaya yang datang ke sini, maka tidak akan ada kita temui orang-orang yang miskin, istilahnya hanya duduk atau tidur di belakang Masjidil Haram. Kalaulah hanya orang kaya yang datang ke sini, maka sangat mudah bagi Allah untuk mengundang orang kaya untuk datang ke baik. Tapi banyaklah awak temui nyuk kayu, tetapi belum berangkat ke Baitul, belum haji. Kenapa? Karena memang bukan tuh orang kan. Sepakat kan? Sepakat apa?
bahwasanya ke Baitullah itu untuk orang kaya atau untuk orang. Dah, berarti kita sepakat bahwasanya untuk datang ke Baitullah bukan untuk orang kaya. Coba kita ucapkan. Pergi umroh bukan untuk orang kaya. Ucapkan baik. 1, 2, 3. Pergi umroh bukan untuk orang kaya. Nah, ini kuncinya. Kita yang pertama harus niat. Niat. Kenapa harus niat? Karena dengan niat itu kita bisa berjalan. Bapak mau membeli sesuatu, tapi kalau bapak nggak niat bergerak, bergerak ke bapak kalau nggak ada niat. Selain itu kita yakin, niat dan yakin harus berbarengan. Kira-kira yakin kita ini yakin kita kepada Allah ya, bukan yakin diri sendiri aja, yakin kepada Allah. Karena Allah yang punya. Ini bentuk prasangka baik kita kepada Allah. Kalau kita yakin, kita sudah niat, kita yakin. Kira-kira ibu sudah pastikan tahun kapan ibu akan berangkat? Belum. Ibu yakin. Saya gitu belum. Saya nggak perhatikan itu. Saya nggak perhatikan tahun. Yang saya perhatikan itu saya kira-kira berangkat di umur 58. Bapak kira-kira sudah perhatikan nggak kapan atau sudah dijadwalkan nggak tahun kapan sih bapak berangkat? Belum. Bapak umur berapa? 44. Saya juga kayak gitu dulu. Maka yakin kita tuh tentukan jadwalnya. Makanya ada hadis Nabi kalau kita pengen pergi umroh doanya tahun ini. Ya Allah, jadikan aku berangkat umroh itu tahun ini. Jangan tunda-tunda lagi. Maka itu bentuk hadis Nabi kalau kita pengen berdoa untuk pergi umroh. Ya Allah, izinkan aku menziarahi Baitullah, menziarahi Rasulullah tahun ini. Tidak ada Rasulullah mengucapkan bahwasanya 20 tahun lagi ya Allah, 20 tahun lagi ya Rasulullah. Ada. Ini kan tahun ini mau berlihat. Kan berlihat aja. Yakin nggak tahun ini mau berikan? Apa yakin nggak? Soalnya, saudara yakin ya? Tahun ini Allah berikan. Kalau kita sudah yakin, maka Allah pasti akan berikan jalan yang terbaik. Tidak ada. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, bukan bagi kita. Allah, saya pun tidak mungkin berangkat di umur 32. Kan tadi sudah cerita saya berangkatnya umur 58. Kan 32 Pak. Tapi alhamdulillah Allah berikan saya berangkat dengan Bapak Imron dan dengan Bu Asmi, masuk dengan mertua saya, Ngadija. Allah berikan mudah. Nah, kalau kita berbicara ini pasti kita teringat. Kalau kita belum tahu ya, bahwasanya ini Ka'bah itu dibangun oleh seorang nabi atas perintah Allah sama nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ini pernah diperintahkan oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, idhab ila Jabal Qubais. Wahai Ibrahim, kamu pergi ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu Bapak Ibu kira-kira lebih dari 5 kilo dari pelataran Masjid Haram. Kemudian Bapak Ibrahim berangkat dari Qubais, ngapain ya Allah? Ngapain saya ke sana? Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, tolong kamu seru ke manusia. Apa yang diseru ya Allah? Panggil manusia itu untuk datang ke sini. Kan kamu sudah bangun, aku sudah perintahkan kamu untuk bangun, kamu harus panggil. Azin, pernah kata dengan kalimat azin nggak? Atau azan, pernah nggak ya? Azan, muazin, ya azin itu seru. Maka ada 3 panggilan yang sering kita lewatkan. Yang pertama adalah panggilan sholat. Panggilan sholat itu dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah semua kita sholat, ya kan? Yang kedua, Allah sudah panggil wa azzin fin nas bil hajj. Ya Allah, wahai Ibrahim, coba engkau panggil, engkau seru manusia untuk pergi umroh, pergi haji ke Baitullah.
maka mereka itu akan datang dengan jalan kaki. Berarti kalau jalan kaki maksudnya tidak hanya untuk orang kaya tadi. Kini banyak orang jalan kaki di Indonesia. Dari seluruh negara masih ada. Wa ala kulli dhawir, dan mereka juga akan pergi ke Baitullah ini dengan unta yang sangat kurus, 10.000 riyal untuk nyupai ini kemari. Karena begini kata Ibrahim, nggak mungkin mereka datang ya Allah. Kenapa nggak mungkin? Kan saya yang mendatangkan, saya yang memanggil, saya yang mengundang, nggak kamu. Tugas kamu Ibrahim hanya menyeru. Masalah datang nggak datang jangan. Itu bukan perkara kamu, itu perkara saya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan datang yatina min kulli fajjin amik. Mereka akan datang dari seluruh dunia. Ya, dari seluruh penjuru dunia nih Pak Ibu. Ikutlah Indonesia seluruh dunia. Karena Nabi Ibrahim merasa bahwasanya suaranya kecil, suaranya tidak didengar. Makanya kalau kita ke sini ke Baitullah, ke rumah Allah, ke Makkahul Mukarramah atau ke Masjidil Haram untuk melihat Ka'bah itu, atau pergi umroh, pergi haji, memang harus ada nih. Ya. Setelah ini apa Ibu? Ya. Yakin itu tentukan tanggal. Sudah tanggal tahun tanggal bulan. Jadi kalau kita sudah niat dan yakin, itu dia pasti. Lain dari Ibrahim ke Jabal Qais. Lanjut cerita dari panggil Allah tadi. Kata Nabi Ibrahim, dia mengikrarkan satu janji seorang hamba kepada Allah. Apa janjinya? Setelah naik Jabal Qais, Nabi Ibrahim berikrar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kira-kira itulah ikrar Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia. Ibu, ayah hafal ikrar juga. Ibu hafal nggak ikrar Nabi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ikrar seorang hamba kepada Allah, janji seorang hamba kepada Allah. Makanya orang-orang juga sering mengikrarkan ini dalam setiap waktunya. Maka mudah-mudahan Allah berikan atau Allah undang untuk secepatnya bisa datang ke Baitullah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya ingin mengajak kita Bapak Ibu untuk bisa merasakan bagaimana Nabi Ibrahim itu berjanji berikrar di Jabal Qais untuk memanggil manusia untuk datang ke Baitullah. Bapak Ibu, kira-kira bisa tak kita coba kita bertanya bersama? Bisa? Bisa ya Pak ya? Nanti bisa? Oke. Untuk itu saya mohon untuk Bapak Ibu silahkan berdiri, sama-sama kita berikrar bertauhid. Ini kalimatnya kalimat tadi. Iya. Ya Ibu udah berdiri. Ya. Ini kalimat tarbiyah yang diikrarkan Nabi Ibrahim di Jabal Qais sebagai bentuk janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami bertauhid ya Allah. Kami memohon kepada ya Allah. Kami meminta kepada ya Allah, berikanlah kami kemudahan, kelapangan rezeki untuk bisa berangkat umroh bersama keluarga kami, bukan hanya sekali tapi berkali-kali ya Allah,
Silakan Bapak Ibu, nanti ketika keluar kita acungkan tangan, kita mulai bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, pada hari ini di acara inspirasi umroh ya Allah, kami bermohon untuk bisa berdoa di depan Ka'bah ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah untuk bisa sujud di depan Ka'bah ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah untuk bisa menunduk Ka'bah ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, ya Tuhan kami, untuk bisa mendoakan keluarga kami di depan Ka'bah ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami, undanglah kami ya Allah ke Baitullah-Mu, undanglah kami ya Allah dengan segenap daya upaya kami, dengan segala kekuasaan-Mu ya Allah, untuk bisa sujud dan salat di depan Ka'bah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, undanglah kami untuk bisa menziarahi Baitullah Mukarram dan bisa menziarahi Nabi-Mu yang mulia ya Allah. Ya Allah, bukan hanya sendiri ya Allah, ini bersama keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jika ada orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, izinkan kami untuk bisa membadankan umrahnya ya Allah. Ya Allah, ada orang tua kami yang tidak bisa datang ya Allah, izinkanlah kami untuk bisa membawanya pergi ke Baitullah ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Tidakkah kita Bapak Ibu memang betul-betul ingin bisa berdoa di depan Ka'bah, ingin betul-betul beribadah di depan Ka'bah dan sholat di depan Ka'bah? Amin. Mudah-mudahan kita semua yang bertarbiyah saat sekarang ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran untuk bisa berangkat ke Baitullah secepatnya pada tahun ini, Amin. Ya Rabbal alamin. pada bulan ini, Amin. insya Allah pada bulan November, Amin. insya Allah bersama keluarga, insya Allah bersama anak, cucu dan keponakan dan sebagainya. Amin. Amin. Ya Allah, berikanlah kemudahan untuk bisa kita datang. Allah undang kami, ya Allah undanglah kami secepatnya ya Allah, untuk bisa datang, untuk bisa salat dan bersujud di depan Ka'bah ya Allah. Kami hina ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Kami ingin datang untuk minta ampun ya Allah. Kami ingin meminta hajat yang sebanyak-banyaknya yang ingin kami minta ya Allah. Angkat badan kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, tiada daya dan upaya melainkan hanya kekuasaan-Mu ya Allah. Engkau lah yang mengizinkan kami
Engkaulah yang akan mengundang kami, Engkaulah yang akan memilih kami ya Allah, bersama keluarga kami ya Allah, pada tahun ini ya Allah, dan untuk tahun-tahun selanjutnya ya Allah, dengan keadaan sebaik-baik yang Engkau inginkan ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu silahkan kita dulu. Memang kalau kita berbicara tentang Baitullah, tidak lepas dari bagaimana orang yang datang ke sini bukan hanya orang-orang yang kaya, bukan hanya tentang orang-orang yang soleh, bukan juga tentang orang-orang yang banyak dosa atau yang lepas dari dosa. Kita semua ini hina. Jadi kenapa kita harus mempercepat langkah ke Baitullah? Salah satu pemikiran saya ketika saya sebelum berangkat umroh itu, saya ini banyak dosa. Gak mungkin Allah bisa, kalau melihat cerita-cerita orang, saya gak bisa mungkin berangkat karena dosa saya. Tapi setelah saya diberi inspirasi di sini bahwasanya memang kita itu ke sana minta ampun kepada Allah. Bukan karena kita adalah orang kaya, bukan karena kita adalah orang yang lepas dari dosa. Karena kita tahu bahwasanya kita banyak dosa. Kemudian kenapa saya bisa memberikan tekad yang saya bisa berangkat secepatnya? Saya ingin doa saya dikabulkan. Ini merupakan janji Allah bahwasanya orang yang datang ke Baitullah itu dosanya akan diampuni, doanya dikabulkan, dan dia akan jauh dari fakir. Dia akan dijauhkan dari kemiskinan. Saya tidak mau itu terjadi pada diri saya, pada keluarga saya. Maka saya tingkatkan bahwasanya memang tujuan saya awal dosa saya diampuni. Kemudian semua doa-doa saya Allah kabulkan. Memang selepas dari umroh itu tidak semua langsung doa bisa dikabulkan. Allah itu akan memberikan kita tahapan-tahapan dan ujian setelah itu. Maka segera kita Baitullah. Tidak ada halangan, tidak ada yang bisa membebani kita, tidak ada yang bisa menegur kita kecuali hanya Allah yang memberikan izin secara langsung. Kemudian kenapa kita harus cepat datang ke Baitullah? Itu salah satunya apa ya? Kita memberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat yang kita incar di sini hanyalah pahala. Yang mana pahala ini ketika kita bertawaf Allah akan memberikan 60 rahmat. Ketika kita sholat di depan Ka'bah Allah akan memberikan 40 rahmat. Ketika kita hanya memandang saja, melihat saja, Allah akan memberikan 20 rahmat. Rahmat inilah yang akan memberikan kita salah satunya kenapa orang masuk surga, karena nama Allah. Tidak doa waktu masuk surga karena ibadah. Kita masuk surga karena sedekah. Hanya rahmat Allah lah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Pahala yang sangat besar diantaranya apa ya? Kenapa kita incar lagi? Kenapa kita harus segerakan? Yang pertama Masjid Nabawi. Ketika kita sholat di Masjid Nabawi, Allah akan berikan kita pahala 1000 kali lipat lebih utama sholat di masjid yang ada saat sekarang. Kemudian di Masjidil Haram, Allah akan berikan 1 kali sholat, maka Allah akan lipatkan utama dibanding masjid lainnya 100.000 kali lipat. Sekali awak sholat di Masjidil Haram, maka Allah akan berikan pahala 100 kali lipat lebih utama dibandingkan sholat di masjid yang biasa kita sholat. Kalau kita hitung-hitung, subuh saja kita sholat 1 kali di Masjidil Haram, itu sama dengan 273 tahun. Kenapa 273 tahun? Karena dalam 1 tahun
tahun itu hanya ada 365 hari. Maka kita bagi 100.000 bagi 365 hari. Jawabannya adalah 273 tahun. Dengan umur yang segitu, kita akan bisa beribadah selama 273 tahun. Apalagi kalau kita sholat 5 waktu di depan Masjidil Haram atau di Masjidil Haram. 273 tahun kali 5 sama dengan 1369 tahun. Aku baru 30.000 Pak. Aku 30.000 baru. Aku pada 45. Kira-kira umur ibu bisa tercapai tak 1369 tahun? Mustahil. Saya pun mustahil. Semua kita mustahil. Maka ini yang perlu kita kejar. Maka tidak ada orang yang kadang mencari travel dulu, mencari yang murah, akhirnya yang tertipu. Yang bertanyakan hanya 5 tadi, di mana hotel terdekat yang bisa kita berkali-kali datang ke Masjidil Haram untuk bisa sholat di depan Ka'bah. Memang banyak penipuan-penipuan di travel lain, sehingga Pak mencari yang murah akhirnya diterlantarkan. Hotel jauh, makan tidak selesai dan lain sebagainya. Dan ini dengan 1369 tahun tidak sebanding dengan harga yang saya pribadi berikan untuk bisa berangkat ke sini. Tidak sebanding. Ini beberapa makhluk waktu dan tempatnya. Ini salah satu tempat doa makhluk Multazam Makam Ibrahim Hijr Ismail. Hijr Ismail ini sangat bagus untuk wanita perempuan, karena rata-rata yang sholat di Hijr Ismail ini adalah perempuan. Gampang sekali masuknya. Ini merupakan doa-doa mustajab. Ini termasuk di sini. Saya alhamdulillah dapat di sini juga. Di samping Hajar Aswad. Tidak dianjurkan juga untuk mencium Hajar Aswad kalau memang tidak terpaksa. Kalau terpaksa, ya, jangan dipaksakan untuk bisa mencium Hajar Aswad, karena sunnahnya Nabi lebih bagus di dekat Multazam. Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Di sana kita berdoa, di sana kita menangis kepada Allah, minta ampun kepada Allah, melampungkan tinggi doa-doa yang selama ini atau hajat-hajat yang selama ini kita inginkan. Ini Raudhah, Ibu. Raudhah ini adalah taman-taman surga yang ada di dunia, yang mana hanya terletak di antara mimbarnya Nabi dengan makamnya atau rumahnya. Yang makam Nabi Ibrahim itu sekalian makam Nabi Muhammad itu kan sekarang sudah menjadi kuburan. Nah, saya sholat di sini kemarin, alhamdulillah. Insyaallah untuk saya kira bisa dapat di sini semua. Karena kita sudah ada pendaftaran. Itu bisa masuk di sini, ada namanya nusuk. Nusuk itu adalah sesuatu yang bisa didaftarkan aplikasinya, untuk bisa didaftarkan untuk masuk di sini. Raudhah Taman Mansur surga. Sabira pasti masuk, insyaallah. Pasti masuk semua. Ada yang selama ini kita tak pernah masuk ke Raudhah Taman surga. Dan itu hanya kita dapatkan di Masjid Nabawi. Lanjut next. Ini makam Nabi Muhammad SAW atau kuburan Nabi Muhammad bersama para sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Orang yang pergi haji atau pergi umroh memang merupakan salah satu bentuk kecintaannya kepada Allah. Sebagaimana kita bertauhid, sebagaimana kita berdoa kepada Allah untuk bisa diundang, itulah ikrar dan janji kita. Yang pertama memang kita mencari pahala yang Allah berikan selama kita berada di sana. Yang kedua, untuk bisa berniat di sini, selain kita utarakan niat kita baik, harus kita yakin. Tunggu kecil tadi, ambo tak mungkin bisa yakin bisa berangkat di umur 32 kalau pemikiran ambo 58 tahun umur ambo bisa berangkat. Kenapa? Karena
bahwasanya ini hanya untuk orang kaya, ini hanya untuk orang-orang yang berada, yang berpangkat, hanya untuk orang soleh, hanya untuk orang-orang yang tidak berdosa. Takutnya apa? Orang yang berdosa tidak bisa lihat Ka'bah. Orang yang berdosa tidak bisa tengok ziarah Nabi Muhammad SAW. Orang yang berdosa tidak bisa ngapa-ngapain di sini. Itu yang ada dalam pemikiran saya selama ini. Sehingga saya datang ke Baitullah itu minim sekali. Makanya setelah saya datang lagi ke sini diinspirasi oleh beberapa inspirator di sini, termasuk kepala cabang dan lain segala macamnya, bahwasanya jangan kita berpikiran negatif dulu. Oh, ada cerita bahwasanya orang yang akan datang ke sini kalau udah berdosa akan lihat Ka'bah. Orang yang banyak maksiatnya sini tidak akan diampuni oleh Allah. Susah. Kita ke sini untuk mendapatkan ampunan Allah. Saya nggak ada. Jadi Allah tujuan saya awal adalah untuk minta ampun kepada Allah. Karena saya orang yang berdosa. Karena saya tahu diri saya sendiri. Kalau di luar mungkin saya terlihat baik, tapi yang pedih adalah dalam hati saya bahwasanya ketika saya lihat baik, padahal sebenarnya saya adalah berdosa. Maka saya yakinin untuk bisa ikut, untuk bisa mendaftarkan diri saya, karena kata kepala cabang ini, bercandanya gini, ente mau umroh, Ustaz mau umroh, iya Pak, udah yakin Pak belum? Yakin Pak, kira-kira kapan sih tanggalnya? Kira-kira kapan tahunnya? Tahun aku 5 tahun lagi Pak. Kok yakin 5 tahun lagi? Tidak yakin sama Allah. Berani nggak berangkat bulan Juni? Langsung gitu. Berani nggak ngambil bulan Juli? Saya mikirnya bulan Juli saya berangkat pakai apa? Uang dari mana? Wallah nggak ada uang. Kalau Ustaz yakin, yuk berangkat sama saya tanggal 20 Juli. Karena dorongan-dorongan tadi, maka saya bilang, saya yakin Pak, ayo kita berangkat tanggal 20 Juli. Akhirnya saya cerita sama orang. Ya, sebelum saya bilang sama Pak, setelah dia bertanya sama Pak Budi, kepala cabang untuk bisa berangkat, berani nggak ngikat? Berapa ngikatnya? Saya ngikat akad saya waktu itu untuk DP saya 100.000. Bayangkan 100.000. Selagi ada uang di akun saya 100.000, tok 100.000. Habis itu saya nggak tahu lagi. Nanti. Ya. Maka akad inilah yang mengikat saya. Tidak ada yang lain. Sampai nanti saya bisa DP ini dengan 1.400.000 lagi. Karena tadi sudah akad saya 100. Sehingga saya bawa pulang ini. Kira-kira koper ini sebulan lebih di rumah saya. Gak tahu saya mau ngapain lanjutannya. Yang penting koper ini ada dulu. Penting saya cerita terus sama orang. Saya cerita saya mau berangkat umroh, saya cerita ternyata Allah berikan kemudahan. Memang ada uang yang datang dari sini, ada datang dari sebagian tempat. Kebetulan ada juga istri saya punya pegangan emas. Mohon maaf, emas itu saya gadaikan. Alhamdulillah sudah saya tebus lagi. 2 saya tebus. Emas itu 2 saya gadaikan. 1 sudah bisa ditebus. Seharga sebelum saya sebut 20 juta. Alhamdulillah sudah bisa saya tebus lagi. Kebetulan emas itu adalah emas pemberian saya ketika mahar sama istri saya. Jadi memang itu penambah. Sebelumnya nggak ada uang. Itulah yang Allah berikan, Allah izinkan. Kalau memang tekad kita, apalagi di Sabila kita punya program yang namanya berangkat dulu, bayar belakang. Itu lebih mudah kan? Lebih memudahkan. Kalau kita tunggu-tunggu kapan kita akan berangkat? Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ngajak
kira-kira yang sudah punya niat, yang sudah yakin, yang sudah bisa meyakinkan dirinya untuk bisa berangkat di tahun ini, di bulan November kita ya, November. Coba saya minta maju ke depan, ayo. Yang bisa kira-kira karena Allah, karena izin Allah, husnuzon kepada Allah. Ayo berangkat tahun ini bulan November, silakan maju ke depan. Saya nggak tanya uangnya, saya nggak tanya apa ibu, kehendak apa ibu. Saya hanya tanya siapa yang ingin niatnya dikabulkan oleh Allah tahun ini bulan November. Saya nggak tanya uangnya tuh. Saya nggak tanya uang apa ibu. Saya tanya niat dikabulkan oleh Allah untuk bisa berangkat bulan November. Silakan maju ke depan. Maju dulu. Silakan. Ambil dulu. Berdiri aja. Foto lagi. Ada benar. Pak, semuanya nih. Pak, Bapak ada niat, ada keyakinan. Niat itu dibarengi dengan yakin. Yakin itu berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Sekarang kan kita niat. Ya, niat itu boleh. Ya. Kita keluar deh. Ya dulu. Sebentar ya. Oke. Tunggu bentar. Oke, ya. Jadi, ya silakan dulu. Oke. Oke. Sekarang kita kena niat. Tadi udah yakin. Yakin itu apa? Yakin karena Allah yang berikan, Allah yang akan izinkan, Allah yang akan menggantikan apa yang selama ini kita usahakan. Nah, kalau kita sudah yakin, kita harus jalan, kita harus lakuin. Kita bukan hanya sekedar berbicara tentang niat. Kalau saya dulu berniat, memang berniat juga. Enggak berangkat dulu. Karena niat aja. Tapi kalau soalnya kita selama ini bisa kira sama seperti halnya orang yang sakit, datang ke rumah sakit, langsung duduk saja. Saya sakit perut, duduk di kursi. Ternyata nggak dipanggil. Bapak kemana? Bapak kenapa? Ibu kenapa? Saya mau berobat, sakit perut. Bapak sudah ambil lamarannya dulu. Di sini kalau di rumah sakit, ambil aja dulu, nanti bapak dipanggil. Sama. Allah itu akan melihat kita dari niat atau yakin. Niat yang kita kunci, keyakinan yang kita kunci dengan cara melangkah perlahan, melangkah satu demi satu. Kalau kita nggak melangkah, kita hanya niat saja. Kira-kira Allah kabulkan nggak? Tidak. Karena kita hanya niat pasang niat. Sama sholat, ada orang yang beranggapan bahwa sholat, saya ada niat sholat, ya kan niat aja, tapi nggak dilakuin. Nggak ngelangkah ke masjid, orang azan nggak ngelangkah ke masjid, cuma di rumah aja. Ya saya tidak sholat. Maka niat itu akan batal sendiri karena kita tidak melakukan. Sekarang ini surat cinta saya kasih Bapak Ibu semua. Surat cinta ini diisi berdasarkan niat, betul-betul niat. Ini kunci bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita akan memenuhi janji kita sebagai seorang hamba yang telah dipanggil oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah untuk pergi umrah, pergi ke Baitullah. Ini kunci niat kita itu dengan menuliskan nama. Kalau dulu awak ke rumah sakit itu memang harus mendaftar. Kalau awak kebanyakan mencari-cari yang lain-lain, maka pendaftar itu kan tidak akan terjadi. Maka dari kini aku mulai kunci niat. Kita lihat formulir kita itu, silakan Bapak Ibu coba lihat. Itu cuma kita mengisi nama,
Kemudian siapa yang bawa kita tulis sebelah kanan ini? Nah, nanti tulis namanya. Kemudian berapa akad yang akan diniatkan untuk niat pertama kita ke Baitullah. Kalau saya dulu jujur aja, berapa ada uang di saku saya keluarkan, ternyata 100.000 saya keluarkan untuk akad. Karena ini yang saya nantikan. Koper ini sebulan lebih di rumah saya Pak. Sebulan lebih. Saya nggak tahu kemana akan saya jalankan ini. Tapi berkat doa dan keinginan yang kuat, Allah yakin. Allah, kita berikan keyakinan kepada Allah bahwasanya niat kita memang betul-betul pergi ke Baitullah untuk bisa minta ampun kepada Allah, bersujud kepada Allah di depan Ka'bah. Silakan Bapak Ibu para kita tolong dibantu. Ini nanti kita isikan biodatanya. Amin. Jangan ini apa ini? Silakan nanti kita ada foto tadi ya. Itulah kita isi sambil duduk, dipersilahkan. Mudah-mudahan yang hari ini insyaallah berangkat bulan November, amin. Amin. Allah berikan kemudahan keluasan rezeki dari berbagai macam tempat, amin. Amin. Bang Ir. Boleh. Enggak usah pakai KTP dulu. Enggak usah pakai KTP, nanti KTP-nya nanti ya. Nomor HP. Kemudian baru mitra siapa? Mitranya siapa? Ya. Iya. Allah mudahkan bersatu. Mudah ini sudah cinta kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.